Hingga awal Januari 2023, proses pembangunan jalan tol Trans Sumatera di wilayah Sumatera Utara yang dibangun PT Hutama Karya terus meningkat. Pembangunan ruas jalan tol Binjai Langsa sepanjang 158 km yang akan menghubungkan Provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi Aceh telah menyelesaikan tahap pertama ruas Binjai Stabat sepanjang 18,45 km. Ruas jalan ini juga telah beroperasi. Saat ini tengah berlangsung pembangunan tahap kedua yang menghubungkan kota Stabat Pangkala Brandan sepanjang 47,05 km. Progresnya sudah mencapai 65%. Dengan progres pembebasan lahan 80% seluas 493 hektar dan sepanjang 52,18 km. Semula dijadwalkan ruas jalan ini akan selesai akhir 2022. Namun, kendala pembebasan lahan di sejumlah titik membuat pembangunan jadi terhambat. Ditambah lagi ada sejumlah titik tanah lunak yang di luar perkiraan awal, sehingga diperlukan konstruksi khusus dan penimbunan sementara. Hingga awal Januari 2023, pendanaan pembangunan tol Trans Sumatera tidak menjadi kendala utama PT Hutama Karya. Adanya pembiayaan penyertaan modal negara dari APBN 2022 sebesar 7,5 triliun rupiah diyakini dapat memperlancar proses pembangunan. Jadi masih ada beberapa lokasi-lokasi yang belum bisa dilaksanakan karena pembebasan tanahnya belum selesai. Itu yang saat ini terjadi. Ya, kalau target semula sih sebetulnya di akhir tahun 22 kemarin di bulan Oktober itu harusnya sudah selesai di Stabat Tanjung Pura. Namun karena masalah ada pembebasan belum selesai dan juga ada ternyata ada kondisi tanahnya yang lunak dan kondisinya ini lebih lunak dari yang diestimasi di awal, sehingga harus dilakukan konstruksi vertical drain dan penimbunan pembebanan sementara itu yang membuat tidak sesuai dengan jadwal. Pengamat ekonomi pembangunan Universitas Sumatera Utara Wahyu Aryo Pratomo menilai pembangunan tol Trans Sumatera telah menghabiskan anggaran yang besar karena faktor tingkat kesulitan pembangunan, ditambah dengan banyaknya kendala pembebasan lahan. Wahyu mengkritik kondisi tol Trans Sumatera yang sudah selesai dan telah dibuka, tetapi kualitasnya tidak sebaik jalan tol yang telah ada sebelumnya. Padahal dibangun dengan anggaran yang cukup besar. Ditambah lagi pembangunan jalan tol telah mematikan pelaku usaha makanan dan oleh-oleh di sekitar jalan lintas Sumatera. Yang menjadi kendala itu atau kita lihat sebagai dari sisi kualitas ya, dari sisi kualitas pembangunan jalan tolnya itu kita ngelihat masih ada kekurangan, terutama di sejumlah daerah yang kalau kita amati mungkin ini dahulu merupakan wilayah-wilayah yang lahannya itu sulit untuk dibangun jalan ya. Misalkan apakah wilayahnya itu cekungan gitu ya, sehingga pengerasannya memerlukan biaya yang sangat tinggi. Sehingga kalau kita lihat biaya yang dikeluarkan itu sangat besar, dan hasilnya pun kalau kita lihat ada sejumlah ruas jalan, khususnya kalau kita lihat di Sumatera Utara saja, itu banyak ruas jalan yang rusak ya di beberapa titik itu, dan ini membuktikan bahwa pembangunan jalan tol itu bisa jadi pembiayaannya yang masih kurang, atau mungkin juga ada semacam pemborosan sehingga kualitasnya tidak seperti yang diharapkan, karena kan memang ruas-ruas jalan ini kan diadakan atau dibangun oleh sejumlah vendor yang mungkin kualitasnya pun tiap vendor itu berbeda-beda. Di Sumatera Utara, PT Hutama Karya bersama PT Jasa Marga dan PT Waskita bergabung dalam PT Hutama Marga Waskita. Konsorsium ini terlibat dalam pembangunan ruas jalan tol Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat sepanjang 143,25 km.
Pembangunannya terbagi menjadi 6 seksi. Seksi 1 tebing tinggi Indrapura sepanjang 20,4 km, pembangunannya telah mencapai 95,36%. Seksi 2 Indrapura Kuala Tanjung sepanjang 18,05 km. Progres pembangunannya telah mencapai 72,91%. Seksi 3 tebing tinggi Serbelawan sepanjang 30 km, progresnya mencapai 66,24%. Ditambah junction tebing tinggi sepanjang 7,07 km, progresnya mencapai 64,11%. Ditargetkan konstruksinya selesai pada kuartal 1 tahun 2023. Kemudian seksi 4 Serbelawan Pematang Siantar sepanjang 28 km, progres pembangunannya mencapai 57,03%. Ditargetkan konstruksinya selesai pada pertengahan tahun 2023. Sementara untuk seksi 5, Pematang Siantar Seribu Dolok sepanjang 22,30 km dan seksi 6, Seribu Dolok Parapat sepanjang 16,70 km. Saat ini masih dalam tahap perencanaan dan merupakan proyek dukungan pemerintah. Agus Supratman, Langkat, Sumatera Utara.